Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyono SPDSD, yang saya hormati seluruh dewan guru di SD Negeri 2 Karangpujung. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga dapat berkumpul pada acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri yaitu Ketua SPD. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita aturkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh baik kepala sekolah maupun dewan guru yang dapat menghadiri diseminasi implementasi budaya positif di sekolah oleh CGP, yaitu saya sendiri Ketua SPD angkatan 9. Untuk yang pertama sambutan terlebih dahulu dari beliau Bapak Haji Mulyono SPDSD kepada Bapak Mulyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa la ilaha illa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara teman kita Pak Iwanto sebagai guru CPK yang hari ini akan memaparkan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah ini, sekolah kami ya. Mudah-mudahan yang pertama berjalan dengan lancar. Bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat serta dalam waktu yang sesempit ini kita bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan diseminasi ini. Salawat salam tercurah dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, mudah-mudahan termasuk umatnya, termasuk juga kita yang ada di ruangan ini. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, kali ini saya bergerak malam ini untuk menyambut dalam rangka presentasi diseminasi implementasi budaya positif di sekolah ini. Pertama, termasuk banggaan bagi kami, sekolah kami adanya di sini. Saya mohon mengharap untuk kedepannya teman-teman semua ikut melangkah jejak-jejaknya ini, karena ini bernuansa positif sekaligus untuk merangkai masa depan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan yang lebih cerah dan lebih baik. Jadi peningkatan itu selalu harus kita programkan, jangan statis sampai di sini saja. Memang kadang kita tidak tahu, yang penting kita berdoa dan selalu berdoa bahwa kita hari ini akan lebih baik ya, daripada hari kemarin begitu. Jadi nanti program keempat saya mengharapkan semua teman-teman di sini bisa ikut melangkah, mengikuti jejak-jejaknya Pak Irwan ini ya, mengikuti guru CKP ini ya. Dan apa yang akan nanti dibawakan oleh Pak Irwanto, mohon ya, masukan dukungannya yang terbaik buat beliau supaya ke depan di SD Negeri ini akan semakin cerah ya, baik gurunya maupun anak-anaknya. Sasarannya luas, tidak hanya di sekolahan ini, bahkan di lingkungan pun akan ikut mewarnai. Jadi
Moga jangan sungkan-sungkan, nanti kedepannya dipersiapkan banyak sekali. Dari program-program sekolah yang jelas kami sebagai kepala sekolah di sini yang didoakan sudah berupaya maksimal ya, membenahi diri baik di sekolahan maupun di luar sekolahan untuk meningkatkan kualitas sekolahan ini. Kami tahu persis bahwa di sini kurikulum masih kurang memuaskan banyak, tapi insya Allah dengan adanya begini ke depan akan lebih menjanjikan lagi. Nah, beberapa anak juga mewakili untuk maju di tingkat kabupaten. Jadi itu merupakan bayangan kita bahwa sekolah ini akan lebih baik lagi. Ya. Apa yang nanti paparkan Banto, monggo dicermati, ditanggapi positif-positifnya, apa yang perlu dibenahi oleh Pak Purwanto dan kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan dari Bapak Sekolah ke Cibulu SPDSD. Yang selanjutnya langsung saja izin berdiri Bapak terkait diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh CGP yang merupakan bagian dari tugas yang dilaksanakan oleh CGP terkait budaya positif. Kami yakin Bapak Ibu yang telah diingat selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Budaya positif yang akan saya presentasikan di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi institusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti adalah inti-intinya yang akan saya bawakan. Perubahan belajar paradigma belajar. Saya ingin mencoba guru bersebelahan saja ya, yang ada pasangannya. Anda dan Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misal A ya, yang sebelah kanan A. Tugas Anda melemparkan tangan, salah satu tangan Anda, ya. Terus yang B di sebelah kiri ya, sebelah kiri B itu yang B nanti mencoba membuka, tapi dengan cara membujuk, menghadik boleh, mengintimidasi boleh, memarahi boleh, menggoda boleh, mengkritik boleh, dan lain sebagainya. Silakan. Tapi yang A ini adalah kepakaran ini adalah bahwa itu semua tenaga karena itu hal penting. Pastikan yang ini adalah A, yang ini B. Yang A mengepal untuk ini adalah hal penting buat ibu-ibu semua. Yang di sini adalah yang ingin mencoba supaya dibuka. Coba dipraktekkan ya, bersebelahan. Yang ini boleh menghadik, boleh melakukan boleh. Jika ini juga boleh. Ya, ini hal penting buat itu ya. Silakan. Mau dikritik supaya buka, ya. Kayak gitu. Silakan. Oke, Bu, monggo. Silakan. Coba sebelahan ya, silakan Ibu.
Mau bagaimana? Ibu punya cara supaya Bu Ihak membuka? Ya. Coba Bu. Mau merayu boleh. Mau dengan fisik boleh, silakan. Ya. Ya. Mau lanjut boleh Bu. Atau mungkin pura-pura boleh, silakan, terserah Ibu. Yang penting mencoba membuka Bu, supaya dibuka. Yo. Moga-moga. Oke, silakan. Sudah? Bisa buka nggak? Oke, perhatikan. Tetap membuka atau menutup ya? Menutup. Kemudian Alasannya kenapa menutup? Alasannya kenapa menutup? Oh, dia tergoda. Terus sudah tergoda ya? Oke. Terus apa lagi? Oke, bagus. Barang-barang terpenting ya. Apa korelasinya? Dari kegiatan siapa yang sebenarnya memegang kendali? Pihak yang memaksa atau pihak yang mencoba menahan? Oke. Ya. Tentu kita sadari ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan itu. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. aku menjemput anak. Dr. William Glaser berkembang dinamika melalui chess theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Tentang kontrol itu miskonsepsi kita. Miskonsepsi itu sama saja dengan kekeliruan. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Gitu. Ini sebenarnya ilusi atau bayang-bayang kita. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal itu hanya ilusi. Murid mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, gitu. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dulu kita sering menggunakan teori stimulus respon, sekarang ke teori kontrol. Inilah perubahan paradigma belajar kita yang baru. Lihat, stimulus respon teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Kita seperti menyamakan kebutuhan kita, ya harus anak kita yang baik ya harus kayak gitu ya. Jadi kita baik, tapi bedanya sudut pandangnya masih beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda menurut teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus pahami perilaku buruk dilihat. Kita seperti sering mengontrol, coba mengontrol anak, tapi sebenarnya anaklah yang bisa mengontrol diri sendiri. Gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi kalau dengan teori kontrol kita adalah win-win solution atau menang dan menang. Paradigma baru selesai. Nanti silakan mungkin kita diskusi tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu disiplin positif. Ini yang penting. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seringkali kita memberikan penghargaan atau hadiah, nanti kita akan bahas di situ. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Coba mungkin Bapak tahu. Disiplin itu apa, Bu? Ya. Coba Bu. Bu kasih apa disiplin? Ya, menurut saya disiplinnya apa? Disiplinnya tepat, apa yang dia lakukan itu selalu tepat. Dilakukan selalu tepat ya. Punya ada yang lain. Disiplin itu apa? Saya sering-sering ada yang disiplin kan? Saya harus disiplin gitu. Menaati aturan. Oke. Bu Edi, tahu disiplin mungkin pengetahuan tentang disiplin itu apa? Aturan, ya aturan ya. Bu. Aturan ya. Oke. Menarik nih. Iya. Pasti di kata disiplin ada yang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sering melakukannya itu. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Dalam pendidikan kita, kebijakan universalnya apa? Profil pelajar Pancasila. Ya. Ada begitu banyak nilai kebajikan universal, tapi di dunia pendidikan dikenal dengan profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ini yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang-kadang motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada hukuman pasti takut kayak gitu kan, supaya dihindari kayak gitu. Untuk mendapatkan penghargaan itu juga kurang baik, dan yang paling baik adalah mereka ingin menghargai diri sendiri kayak gitu. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang ini hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Kita bisa menggunakan hukuman dan konsekuensi, tapi itu beda. Kalau hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak
atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini kalau hukuman. Yang kedua, ada jenis hukuman itu konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jika guru ini senantiasa memonitor murid, kita hanya memonitor kalau ada konsekuensi. Ini yang ketiga yang kita harapkan, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti bukan dari guru, tapi mereka memperbaiki dari diri sendiri, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan ini yang kita harapkan adalah istilah terbaru, restitusi. Ya. Ya. Bisa dilihat nggak belum? Tidak. Kelihatan ya. Ya. Kira-kira ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dan coba. Semuanya juga konsekuensi itu. Kalau kita mengacu itu, hukuman atau konsekuensi? Ya. Saya tidak akan mencatat. Nah itu masuknya tadinya sudah kesepakatan atau Iya. Kalau kita langsung menulis kayak gini bisa ada kesepakatan konsekuensi, tapi kalau tidak ada berarti hukum. Sekarang lari mengelilingi lapangan, tapi ada yang kalau itu masih masuk akal kayak gitu. Dan nanti ada soalnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena tidak sesuai bu, terlambat kok kalau sama apa muter lapangan ganda kaitannya. Mungkin kalau ini ada yang itu konsekuensi karena mencatat masih bisa masuk mungkin. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi bu. Konsekuensi. Karena dia yang membuatnya dan dia justru membersihkan. Kayak gitu bu. Jadi tanggung jawab dia kayak gitu. Tanggung jawab itu konsekuensi dia. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jelas hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicocokan. Konsekuensi. Ya. Ini ada lagi menarik. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman kan ada hubungannya ya. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi bu, karena sudah masuk aturannya bu, konsekuensi. Terus
berdiri di depan kelas mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, hukuman itu hukuman. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jelas. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat ajaran tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira apa ini? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Ya, ada konsekuensinya ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Hukuman. Ya, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJK. Karena sesuai dengan juga ya, sesuai dengan pembelajarannya juga. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil. Udah sedikit tahu ya konsekuensi dan ya saya lanjutkan. Penghargaan sekarang ada hukuman, ada penghargaan. Sering kita memberikan penghargaan kepada siswa. Ya. Menurut Al-Fihor mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini baru saya dapatkan kemarin. Ya. Penghargaan ini hanya ingin melakukan dan ketagihan. Ya. Siswa hanya ingin melakukan dan ketagihan apabila mendapat penghargaan ini. Mau melakukan karena ada penghargaan. Tidak, saya jelas dulu. Melakukan sesuatu karena ada penghargaan, jadi tidak akan. Ya. Penghargaan dapat membuat kecemburuan tentunya. Yang nomor 1, nomor 2 jadi cemburu karena gitu. Nomor 1 diberi, nomor 2 tidak, malah mereka kecemburuan dan merusak hubungan bisa jadi penghargaan itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, kualitas, kreativitas. Penghargaan hukum untuk anak yang tidak mendapatkannya. Jadi bagaimana caranya berikan apresiasi itu adalah yang terbaik untuk selain penghargaan. Dulu saya pernah melakukannya sebelum mengenal ini, ya, diberi uang kalau bisa melakukan pasti atas 10 kali gitu. Tapi cara itu ternyata kurang tepat kayak gitu. Malah diberi apresiasi, kamu harus melakukannya, hebat kayak gitu. Itu malah mungkin bisa dilakukan dengan cara memberi penghargaan. Cuma kita sebagai guru mengamati dulu. Nah, kalau benar-benar anak itu pantas mendapatkan penghargaan, kita kasih. Nah, itu ada sisi positifnya. Yang lain jadi ikut, oh saya pengen dapat hadiah. Nah, setelah itu semuanya bisa, kita terangkan bahwa kalian itu melakukan ini harus dengan rasa rasa ikhlas. Jadi kita itu bisa bukan karena kepingin hadiah, tapi kita lakukan dengan cara ikhlas. Mungkin sisi baiknya yang lain jadi ikut. Pertamanya seperti itu. Tapi guru harus menjelaskan bahwa kalian itu jangan mengharapkan sesuatu karena bukan tanpa ikhlas gitu. Seperti itu. Mungkin kedepannya jadi akan lebih maju. Teori penghargaan ini yang dijual oleh Al-Fihor itu mungkin melalui penelitian. Nah, penelitian itu dilakukan oleh banyak subjek, itu banyak objek, dan penghargaannya mungkin bukan bilang ke murid-murid, tapi kadang-kadang penerapan berbeda-beda. Masih ada yang kayak gitu, Bu. Jadikan kecemburuan lah, aku oleh penghargaan, habis lepas akhirnya, Bu.
Jadi bisa bermata dua Bu, memang bisa bermata dua. Tapi lebih baik kita memberikan penghargaan itu berupa apresiasi Bu. Karena mereka supaya kritik mereka muncul gitu. Jangan karena penghargaan jadi saya lebih semangat. Kan beda Bu. Kalau aspirasi kita hanya bilang ya hebat, kamu bagus dan lain-lain gitu. Itu menurut teorinya gitu kan, menurut teori yang dilakukan oleh Afif Paul. Sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia, ini yang penting. Ini untuk nantinya kita ke restitusi dan ada hubungannya dengan restitusi. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Berarti ada fisiologis dan biologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Tadi fisiologis, sekarang psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan benar. Yang terakhir, kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Inilah kebutuhan dasar manusia, Ibu. Kebutuhan dasar yang ada di manusia, baik itu penguasaan, kesenangan, dan lain itu pasti dimiliki oleh seorang anak. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ada hubungannya dengan tadi. Teori kontrol oleh Dr. William Glasser ini yang menarik. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Tentu yang paling baik adalah yang nomor 5, manajer. Akan dijelaskan. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Bisa dilihat di contoh. Pada saat ada anak terlambat, penghukum akan bilang, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah
murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena denda motor tadi. Ya, itu menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini yang nomor 2. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Seandainya ada datang yang terlambat, guru akan bilang, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu untuk posisi kontrol. Yang nomor 2. Nomor 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingin tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Dalam kasus terlambat tadi, mungkin akan bilang guru, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Saya minta waringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu senang, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasanya tentang pemantau. Ke arah peraturan-peraturan. Kalau pemantau, guru pasti bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah sudah mengerti konsekuensi? Nah itu biasanya mengaitkan dengan peraturan, nah gitu yang ada di sekolah. Itu pemantau. Yang benar nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya bagaimana pada murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan jam istirahat karena tidak bisa ditinggalkan seorang guru. Ini posisi yang diharapkan manajer. Posisi terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Contohnya gimana? Seorang manajer akan bilang, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu? Tanyakan bagaimana kamu." Kayak gitu. Siswa yang kita menggali dari siswa. "Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya tidak hadir tepat waktu. Bisa, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri." Kita menanyakan biar siswa yang menggali sendiri gitu. Ini banyak jadi perdebatan karena kelas bawah apakah bisa untuk menggali sendiri ya gitu kadang-kadang gitu. Itu perdebatan, tapi kita cobakan biar manajer kita terapkan, kita coba. Setelah kita dapat ini kita coba kayak gitu melalui restitusi nanti kita jelaskan. Bagaimana perasaan murid? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali atau perbuatan murid ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Intinya posisi manajer ini yang kita dibungkam di Merdeka Belajar. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Yang keenam, sekarang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas hanya bisa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah akan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini penting Ibu. Ini penting Bapak Ibu, karena keyakinan kelas harus sekarang digalakkan, harus ada di setiap kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti saya harapkan Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing. Nantinya ini pasti akan bermanfaat buat kelas. Yang pertama, prosedurnya mempersilahkan warga atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif yang kata-kata tidak itu menjadi positif. Tinjauan kembali daftar curah, tinjau kembali, terus tinjau ulang keyakinan. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Keyakinan kelas hanya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, di setiap kelas ada poster atau ada tulisan keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 4, keyakinan kelas 6.
Yang nanti itulah keyakinan-keyakinan itu untuk menjadi bagian dari kita. Kalau ada masalah di restitusi itu nanti akan ada yang namanya proses menanyakan keyakinan. Contohnya keyakinan di kelas 6 ada keyakinan positif ya, kerukunan, menjaga kerukunan di kelas 6 kayak gitu. Ada yang bertengkar, kita langsung bisa menautkan. Kamu tahu keyakinan kelas kita tidak? Kayak gitu. Nanti ada di restitusi itu ada. Kamu tahu keyakinan kelas kita tidak? Kan semua udah menandatangani itu. Semua udah tahu bahwa ada keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Menjaga kerukunan, menjaga kebersihan dan lain-lain. Yang sepakat kelas, keyakinan kelas itu sepakat kelas sama. Ya, di situ nanti kita bisa. Kamu tahu nggak kalau berbuat perilaku salah kayak itu atau melanggar, nanti kita kaitkan dengan itu. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Di situ ada menanya keyakinan. Nanti saya jelaskan. Keyakinan kelas itu gunanya itu. Kalau ada masalah, kaitkanlah dengan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Gitu. Nanti kan pasti akan, oh iya, anak berpikir pasti. Oh iya, saya punya keyakinan kelas bahwa tidak boleh bertengkar kerukunan. Gitu. Nah ini yang amat penting menurut saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan ini yang tadi sesuai keyakinan kelas, ada kerukunan, menjaga kebersihan, itulah nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai gitu. Ciri-ciri restitusi ini membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan bukan paksaan harus gitu, tapi penawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti di situ ada proses yang namanya validasi kesalahan. Alasannya kenapa kamu melakukan itu kita tanyakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi sebuah tahapan. Ini tahapan segitiga restitusi tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan bagaimana? Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Stabilkan identitas. Anak salah, tapi kita akan bilang anak. Nah, semua orang pernah melakukan salah. Jadi kita menstabilkan emosi. Pas lagi anak marah, tapi kita malah kayak gitu. Anak tuh marah kayak gitu. Tapi kita stabilkan emosinya. Jadi anak akan berpikir, oh iya, setiap orang salah kayak gitu, punya salah. Jadinya emosinya stabil. Itulah yang dulu menstabilkan. Intinya kita menstabilkan emosi anak. Jangan anak lagi emosi yang ditekan, tapi malah kita berikan malah tahu marah biasanya kayak gitu. Tapi saya mencoba emosi anak akan stabil. Dan kalau kita bilang setiap orang punya salah, kamu juga punya salah. Yang penting kita seperti psikologisnya supaya tenang dulu.
stabil kayak gitu, anak stabil emosinya. Kadang-kadang malah kita itu malah ya kalau ada gitu ya. Saya kadang-kadang kayak gitu. Tapi inilah yang menjadi teori di garis lurus itu. Ya, kita stabilkan dulu emosi anak agar nanti kita tahu alasan anak melakukannya apa. Nah, yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan anak sudah distabilkan, tahu alasannya. Alasannya misalkan karena saya dari rumah itu Pak dimarahin sama orang tua karena gak diberi uang saku. Nah, berarti itu kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Kebutuhan dasar kan kasih sayang kan gitu, gak ada kasih sayang di anak. Berarti kita tahu oh iya ini anak karena kasih sayangnya kurang kayak gitu. Alasannya itu Bu, alasannya kita harus tahu. Manusia itu kan menurut teori kebutuhan dasarnya jadi itu tadi. Gimana pokoknya kan apa sih? Oh ya dia masih dominan. Kalau dominan berarti apa? Kebutuhan dasar manusia apa? Penguasaan pasti. Karena dia merasa kayak preman gitu loh. Ya iya penguasaan. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada yang merasa misal saya berkuasa gitu. Penguasaan. Makanya kita harus tahu dulu alasan dia melakukannya apa. Apakah karena kesenangan? Apakah karena kebutuhan dasarnya? Atau karena penguasaan dan 5 yang tadi itu? Ya, 5 kebutuhan dasar. Setelah kita tahu nama besar, kita tanyakan keyakinannya. Ini pentingnya keyakinan kelas ada di pihak kelas. Ketika agenda sosial telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi gini Bu, sudah distabilkan, alasannya tahu oh ini kayak gini. Lalu kita tanyakan, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Kira-kira kamu di kelas kita tahu apa yang tidak kamu lakukan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan? Iya Bu, saya bisa melanggar kerukunan, tidak menjaga kerukunan. Kan anak-anak akan menjawab sendiri Bu, kaitannya dengan itu. Nah, jadinya tiga ini kalau kita kuasai enak Bu. Stabilkan dulu, cari tahu alasannya, terus kaitkan atau tanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Pasti anak kan berpikir, jangan anak salah kayak gitu. Kita anak kan cara pandangnya berbeda-beda kayak gitu. Kita tahu dulu, Pak, maksudnya dia ada pertanyaan, Pak, ini kalau segitiga restitusinya gagal gimana? Kok tetap mengulanginya lagi? Apakah ini kemungkinan akan berhasil 100%? Diulangi lagi terus Bu, sama kayak gitu, diulangi terus. Pernah ada cerita anak pang Bu, dia sekolah tapi anak pang, jadi anak pang. Kenapa ditanya oleh menggunakan ini? Ditanya oleh guru itu. Alasannya satu Bu, alasannya dia kebebasan. Gimana kebebasan? Dia merasa bebas gitu loh Bu. Untuk sekolah pun sulit kayak gitu. Kita mencoba menariknya pun karena dia udah alasan itu Bu, alasan yang dia inginkan agar kebebasan udah dia nggak mau masuk dalam itu jadi anak gitu. Itulah kita ingin tahu alasannya melakukan itu kenapa gitu. Kaitannya dengan kebutuhan dasar. Mungkin itu Bapak Ibu, ini masih ada satu lagi pengalaman dan belajar yang dapat setelah mengalami musik positif, pengeluaran hukuman dan penghargaan terhadap sudah tidak digunakan oleh saya setelah mengetahui ini, menggunakan restitusi dalam pemecahan masalah murid, menciptakan keyakinan kelas yang sesuai dengan kebijakan universal, menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap di lingkungan sekolah. Ya, mungkin itu diseminasi dari saya. Mungkin kita diskusi sedikit terkait hal yang tadi sudah dipaparkan. Saya cukupkan. Monggo Ibu ada yang mau umpan balik atau ada evaluasi sedikit saya. Terima kasih. Monggo Bu.
kita diskusi ya. Enak. Tentang tadi Pak, apa masalah Hukuman. ya. Kadang kita itu melakukan apa yang sudah disepakati dengan anak, tapi tetap anak itu apa melanggar terus. Sementara kalau anaknya tetap itu apa melakukan berkali-kali tidak menyadari hal yang dilakukan salah, padahal dia sudah tahu kalau apa nanti dia tidak melakukan, contoh saja PR lah ya, mengerjakan PR, dia sudah tahu bahwa kalau tidak mengerjakan PR itu apa dia nanti pulang untuk mengerjakan dan meminta tanda tangan orang tua misalkan seperti itu. Dia sudah tahu dan sudah menjadi kesepakatan di kelas itu, tapi dia berkali-kali melakukan seperti itu. Nah, seorang guru kan sudah apa melakukan yang menjadi konsekuensi antara anak dan guru kan sudah. Silakan kalian pulang dan dia itu enjoy saja pulang terus dikerjakan dan ditandatangani oleh orang tua, terus kembali lagi besoknya diulang seperti itu lagi. Nah, bagaimana caranya untuk menanggulangi cara seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Setelah tahun ini ada restitusi, mau mencobanya ini. Pernah restitusi kan? Belum. Ya, Ternyata gini Bu, restitusi adalah cara baru membuat kita. Kayak gitu, intinya gitu. Cara baru kita menangani masalah. Itu Bu, itu intinya. Cara lama mungkin kita bisa diambilkan dulu. Kita gunakan cara restitusi, cobakan dulu. Stabilkan emosi anak. Terus pengen tahu alasannya kenapa Bu? Cari tahu itu Bu. Alasannya melakukannya kenapa? Lupa. Iya, berkali-kali kok lupa seperti Ya, gali terus Bu. Mungkin ada alasan secara kasih sayang di rumah kayak gitu. Terus di rumah kan diperhatikan juga bisa saja. Kalau kayak gitu kan kita jadi ego Bu. Oh iya, ini kurang kasih sayang. Berarti saya harus lakukan apa? Berdekatan dengan orang tua. Biar anaknya mau belajar dan kayak gitu Bu. Sebenarnya kita restitusi itu apa ya? Cari solusi tapi kebutuhannya apa Bu? Anaknya kebutuhannya apa? Kalau nanti tadi anak kebebasan, itu udah Bu, pengen bebas. Tapi caranya itu supaya kebebasan itu jadi tanggung dia pengen bebas. Sama saja, misalnya anak dia melakukan PTN, alasannya apa? Lupa. Pasti ini harus sekali lagi Bu, bukan hanya lupa. Mungkin digali terus kurang kasih sayang di rumah, nggak diperhatikan, dibiarkan saja. Berarti kan itu pendekatannya kita dengan orang tua, gitu. Itu masalah loh. Dalam artian kita restitusikan anak. Oh iya, anak ini karena penguasaan kok, berarti dia merasa dominan. Berarti nanti kita mencari cara untuk supaya penguasaan itu ya didorongkan dulu. Kita punya cara itu, restitusi itu kita mencari alasannya kenapa sih melakukannya. Terus supaya kita punya solusi dari alasan dari sesuatu itu kita mau mencari masalahnya seperti apa. Gak langsung hari itu jadi Bu, enggak. Tapi proses gitu. Oke Bu, kita saya harapkan sih Bu, kita coba restitusi, Bu. Kita coba restitusi. Bagaimana menstabilkan anak kalau ada masalah. Saya pun sudah menerapkan kemarin stabilkan terus validasi kesalahan, alasannya kenapa gitu. Bermacam-macam kok alasannya. Kalau kita gali-gali terus bisa bilangnya beda dengan yang kemarin saya tangkap kayak gitu. Bisa begitu. Gunakan restitusi Bu, coba. Gunakan restitusi. Cari tahu alasannya sampai tidak. Terus kalau ada keyakinan kelas itu Bu, anak pasti akan berpikir Bu, saya punya keyakinan kelas ya.
Saya punya keyakinan kelas harus disiplin, harus mengerjakan misal tugas tepat waktu. Jadi kan kita berpikir, oh iya saya punya keyakinan kelas kok. Sebenarnya keyakinan kelas itu kebajikan universal itu untuk menanamkan pada anak, oh saya punya itu kok, saya punya itu, punya kebajikan universal. Oh saya melanggar saya salah. Anak-anak yang saya jawab bukan kita yang menjelaskan anak salah, tapi anak kan tahu sendiri. Oh iya saya salah ternyata. Ada kesepakatan kelas begitu. Itu Bu, pentingnya kesepakatan atau keyakinan kelas harus ada di setiap kelas. Makanya saya galakkan, ayo bersama-sama kita buat keyakinan kelas di setiap masing-masing kelas. Nanti setelah itu kita pasti akan merasakan efeknya. Anak yang tadinya nggak disiplin pakaian, kita tinggal bilang, kesepakatan kelas kita apa? Yuk bajunya, kita cukup bagus keyakinan kelas. Kita panggil masih kayak gitu atau bertengkar, kita panggil sampaikan emosinya. Lalu juga setiap anak pernah masalah, alasannya kenapa? Kita tahu alasannya. Kan validasi kesalahan itu kita tahu alasannya. Setelah alasannya kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Ya kalau kamu bertengkar, itu keyakinan kelas kamu yang tidak ada apa? Gitu. Nanti dia akan menjawab sendiri, Bu. Oh iya ini Pak. Itulah keyakinan kelas kenapa harus ada di setiap kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas tadi. Karena kalau modern juga kita harus ada kesepakatan kelas di setiap kelas. Buat Bu. Nanti caranya ada. Pertama kita harus menanyakan dulu ke anak-anak dapat mengenai kelas. Terus setelah itu apa saja dikumpulkan jadi satu. Nanti akan menulis sticky notes. Dia tulis tidak terlambat bersih. Kelas harus bersih. Nanti tulis sendiri. Ini udah diterapkan di kelas. Dan itu tadi juga ada yang tulis tidak boleh memakai topi di kelas ya gitu. Itu kan maksudnya disiplin berpakaian. Karena ini kebijakan universal. Jadi saya masukannya ke kedisiplinan berpakaian, menjaga kedisiplinan pakaian. Karena selalu positif, kata-kata positif dalam keyakinan kelas. Gitu, coba kita makanya coba dulu. Kata mungkin berpikir apa bisa gitu. Ini mungkin kita perlu coba. Kan itu sebenarnya. Buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, oke, setelah jadi nanti kita kalau ada masalah kita kaitkan dengan itu. Yuk kamu melanggar keyakinan kelas kita. Jadi kita nggak perlu energi Bu. Ya kamu itu ya. Dan ada keyakinan kesepakatan kelas kita harus jangan pakai. Jadi kan bosan itu, bosan pakai. Sudah. Oh iya. Anak-anak terus berpikir Bu. Karena budaya positif itu nggak 1 hari 2 hari tak jadi Bu. Pasti satu kali mungkin mesti gitu. Tapi kadang-kadang pasti akan menanamkan pada jiwa. Oh iya saya punya kesepakatan kelas itu. Saya punya kesepakatan kelas itu kok. Kalau anak pasti akan merasa dari dirinya Bu. Saya ini. Oke, Bu. Apa itu pasti berhasil? Kalau kita bilang pasti berhasil, jawaban itu Bu. Kayak gitu. Iya. Yang membuat kesepakatan kelas. Ya. Anak itu tetap melakukan hal itu. Kita sudah menunjukkan ya itulah kesepakatan kelas coba dibaca. Ya. Nah, tapi ternyata dia misalkan beberapa hari dia tetap aktif. Ya tetap. Apa kita harus memberikan hukuman atau bagaimana? Ya. Makanya Bu, coba dulu. Kita kenal aja Bu. Anak yang setiap hari dilihatin, pasti akan merasa malu atau tidak? Terus kayak gitu aja. Nanti kita pasti akan merasa malu sih. Lama-lama gitu. Jangan hanya langsung satu kali. Oh iya dia lakukan lagi, kamu bicara. Kan nggak gitu. Kita kan sebagai guru harus selalu kayak gitu. Intinya kesepakatan kelas ada. Saya rasa positifnya pasti sangat besar. Saya yakin. Karena anak akan melihat terus setiap dia berangkat, dia akan lihat dididik. Oh, disiplin waktu. Kayak gitu. Dia akan membaca, akan dididik. Nah, kayak gitu. Tapi Pak, kalau kelas saya itu tiket harian ya, itu anak-anak itu aja Pak. Ya, pasti ya.
Makanya itu Bu, kita namanya juga ingin menggalakkan budaya positif, dan itu pasti waktunya lama Bu. Kelas 1, kelas 2 itu sempat menjadi perdebatan di beberapa kelas bawah bisa, kelas bawah bisa. Makanya Bu, coba kan dulu Bu, coba tulisan itu kan kalau kita kebersihan saja, itu kata positif ya Bu, kebersihan. Kalau tidak kotor itu negatif. Tapi kalau Nanti harus kata-kata positif, suara positif, menjaga kerukunan. Anak kan pasti lama-lama itu membaca, karena otak bawah sadar anak, otak bawah sadar itu pasti lama-lama akan oh iya menjaga kayak gitu. Sama saja dengan afirmasi lah kayak gitu, afirmasi positif. Anak melihat terus jadinya oh iya benar. Silakan lakukan hal itu. Ya. Efeknya mungkin nggak waktu dekat tapi jangan pada salah aja saya. Iya, mungkin kalau sudah dicoba kita bisa oh ini berhasil atau tidaknya nanti. Iya. Paling. Ya, karena ini kan semuanya adalah usaha bersama gitu. Monggo ada yang lainnya. Keyakinan kelas berarti hampir sama dengan Kesepakatan. Iya. Sebenarnya hampir sama Bu, cuma istilahnya kita kesepakatan karena di situ adalah murid-muridnya buat, bukan kita. Jadi murid-muridnya buat. Nah itu kesulitannya apa kelas 1 bisa? Coba misalnya bisa, hanya tidak kotor. Tapi ibu langsung bisa menganalisis oh ya ini bagian kebersihan, Berarti kesepakatan kelas itu anak buat sendiri nanti dirangkum intinya itu ya. Iya Ibu. Anak dibuat keyakinan buat sendiri. Kita rangkum bareng-bareng. Iya, jadi karena positif. Iya. Biasanya kan ada yang sama Bu. Anak-anak A, B, C, D, E itu sama. Tidak potong semua ya. Berarti kita jadi satu aja. Hanya ini Mas. Minimal ya baiknya sih di masa 7 katanya baiklah 7 poin ya. Jangan terlalu banyak mungkin karena mungkin kan kalau terlalu banyak kita susah juga ya. Nih, coba kan lihat kelas menarik ini. Nah, ini menarik. Jadi kita dalam kelas ya anak-anak udah tahu tentang aturan kelas. Kalau ada yang diam, ayo karena lihat terus nanti kita nggak perlu lagi banyak. Cuma dia marah itu biasanya. Kita lihat dia lagi masih yo, nah apa dibaca sama-sama lagi yuk, gitu. Jadi kan pasti sibuk. Oh dia nggak boleh. Makanya mereka berpikir oh iya. Dan kalau ada masalah itu Bu, selalu kebutuhan dasar manusia kita harus tahu yang tentang kebutuhan kesenangan dan lain-lain. Kebebasan, terus penguasaan itu juga penting. Karena itu nantinya adalah larinya ke bukan hukuman dan konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Karena restitusi digunakan oleh manajer. Tadi kan ada teman, ada komando, ada apalagi yang merasa kesalahan itu, kita akan menjadi seorang manajer kalau kita melakukan restitusi. Anak jadinya akan kalau mengenai ya, dalam artian anak untuk mengulanginya lagi pun ada, tapi kita harus tetap restitusi terus, restitusi gagal, restitusi lagi. Dan kita mencoba. Jadi, iya, ada bosan kayak gitu. Anak akan menggali jawabannya sendiri, menggali sendiri jawabannya. Jadi jangan kita yang kamu yang salah gitu. Jangan gitu Bu. Tapi kita biarkan anaknya menjawab, oh iya Pak saya salah, saya mau maaf ya kayak gitu. Biarkan anaknya orang menjawab, iya Pak saya salah. Jangan kita yang menjustis. Ya Allah pasti itu. Makanya kita ya namanya juga usaha kita bersama. Begitu coba Ibu semua. Ada lagi? Sebenarnya menarik Bu. Setiap bulan 1 kali kita kayak gini gitu untuk bahas tentang murid ke depan. Nanti di praktisi praktisi kita bahas materi yang lebih kompleks lagi ke depannya. Mohon bantuannya. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bu, sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasi dan juga audiens dari Bapak Ibu guru semua. Semoga disimulasi ini bermanfaat bagi kita semua dan juga ke depan budaya positif ini
terus kita kenangkan di sekolah kita. Dan cukupkan amal-amal yang bersalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesudah kita melaksanakan demonstrasi untuk saudara kita Pak Irwanto, ke depan insya Allah akan lebih cerah, lebih baik dari hari-hari kemarin yang sudah, dan mudah-mudahan apa yang sudah didapat tadi bisa terrealisasi, terbukti. Nanti ke depan teman-teman yang lain bisa ikut di jejaknya, dan kami berharap nanti atau kedepannya ada teman-teman yang ikut membantu melaksanakan jalannya Pak Irwanto yang dibutuhkan. Itu semua demi untuk kemajuan sekolahan kami yang ada di sini. Kami jelas beliau akan membawa dampak yang lebih baik, yang lebih besar di kelak di kemudian hari, khususnya di SD kita tercinta Karangtujung 5 ini. Semangat Pak Irwanto, moga-moga ke depan akan lebih baik, lebih cerah, lebih membahagiakan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Ulwiyah, SPD SD dari SD Negeri 2 Karangtujung. Setelah tadi saya mengikuti diseminasi dari Saudara Irwanto SPD untuk CGP Angkatan 9, saya merasa sangat bermanfaat sekali dan menambah pengetahuan untuk saya yang sebelumnya sama sekali belum saya tahu dan belum saya mengerti. Nah, untuk yang materi saya tertarik itu tentang materi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, untuk berikutnya insya Allah saya akan terapkan di kelas saya, terutama kelas rendah, karena sangat menantang sekali, dan semoga menambah kebaikan atau peningkatan di sekolah kami terutama. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiha Khairiyah, guru mapel PAIBP. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit umpan balik terhadap materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Irwanto SPD selaku CGP Angkatan 9, yaitu tentang diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya belum tahu apa itu budaya positif dan yang lain sebagainya. Nah, tadi yang saya tangkap, yang paling saya ingat yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Sebelum mengikuti diseminasi ini, saya tidak membuat kesepakatan ketika akan mengajar. Nah, setelah saya memahami pemaparan dari Pak Irwan, ternyata sangat perlu adanya keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Karena apa? Itu menyangkut siswa di dalam kelas tersebut, dan jika ada dari siswa yang melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan tersebut, kita tidak perlu susah-susah untuk menegur. Kita cukup mengembalikan siswa kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.